Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 ini untuk mempresentasikan mata kuliah konsep dasar IPS. Yang terhormat Ibu Rani Puspita, SPD MPD, selaku pemangku mata kuliah konsep dasar IPS, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, semoga Allah memuliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana yang bertugas sebagai moderator dalam acara ini. Adapun anggota kami yaitu yang terdiri atas 5 orang. Yang pertama, Ibu Lia Yuliani selaku pemateri 1, dan yang kedua, Ibu Dewi Lestari Ginanjar selaku pemateri 2, yang ketiga, Ibu Nurbaiti Anissa selaku pemateri 4, yang keempat, Ibu Yeni Sutiawati selaku pemateri 4, dan yang kelima, Ibu Dia Afilni selaku pemateri 1. Itu anggota kelompok kami. Topik yang akan dibahas pada presentasi hari ini ada 2. Yang pertama, konsep dasar sosiologi, dan yang kedua, konsep dasar antropologi. Adapun rangkaian acara dalam presentasi ini yaitu ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dan yang ketiga penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibukanya acara presentasi ini kita bisa menyimak pembelajarannya dan tidak ada halangan apapun. Lanjut untuk ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi yang mana akan disampaikan oleh Ibu Lia Yuliani. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang pengertian dari individu, kemudian kelompok, dan juga masyarakat. Kita bahas dulu yang pertama yaitu pengertian dari individu. Individu itu berasal dari bahasa Latin yaitu individu yang artinya tidak dapat dibagi. Pengertian lain yaitu individu adalah unit atau satuan terkecil dalam masyarakat yang memiliki ciri-ciri, kemudian sikap, karakter dan kepribadian yang unik serta berbeda dari orang lain gitu. Nah, kemudian sekarang pengertian dari kelompok Kelompok adalah kumpulan 2 orang atau lebih gitu yang memiliki kesadaran akan keberadaan satu sama lain gitu. Sekarang pengertian dari masyarakat, apa sih itu masyarakat gitu? Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam satu wilayah tertentu mereka saling berinteraksi, berkomunikasi hingga menimbulkan kesatuan dan keterikatan di antara mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran individu, peran kelompok, dan peran masyarakat dalam kelompok sosial masyarakat. Kita bahas yang pertama yaitu peran individu dalam kelompok sosial masyarakat yaitu sebagai pelaku utama yang menyumbangkan tenaga, pikiran, dan keterampilan serta menjalankan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sekarang peran kelompok dalam kelompok sosial masyarakat yaitu sebagai wadah perantara tempat individu bersosialisasi, saling mendukung dan bekerja sama memecahkan masalah demi kepentingan bersama. Sekarang peran masyarakat dalam kelompok sosial masyarakat yaitu sebagai penyusun aturan dan sistem besar untuk menjaga keseimbangan hidup bersama. Jadi ketiganya itu saling berhubungan. Individu membentuk suatu kelompok dan kumpulan kelompok membentuk suatu tatanan masyarakat yang utuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuliani yang telah memaparkan materi yang begitu jelas. Lanjut untuk pemateri yang kedua yaitu Ibu Dewi Lestari Ginanjar. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari Ginanjar dari kelompok 4 sebagai pemateri kedua yaitu interaksi pranata dan struktur sosial. Baik, yang pertama
Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki arti yaitu proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling pengaruh dan mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi paling penting ada pengaruh timbal baliknya. Adapun contoh dari interaksi yang paling jelas adalah kalau A dan B sedang berbicara, A berbicara dan B mendengarkan, B membicarakan reaksi pada yang diucapkan A. Demikian pun sebaliknya. Dari berbagai definisi kemasyarakatan oleh Surjono Sukanto menyimpulkan bahwa dalam bermasyarakat berisi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar mereka merupakan satu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Dalam sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan. Oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama dengan yang lainnya. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kehidupan bersama yang mempunyai tujuan. Yang kedua, adapun interaksi, baik interaksi antar individu dengan interaksi antar kelompok manusia yang satu dengan kelompok manusia yang lainnya. Yang ketiga, adanya aturan atau pelaturan. Yang keempat, adanya struktur. Jadi kita lanjut ke bagian B, yaitu pranata dan struktur sosial. Pranata dan struktur sosial adalah dua konsep yang paling penting dalam sosiologi yang saling berkaitan. Jadi, pranata sendiri memiliki arti yaitu sistem norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar kehidupannya berjalan tertib. Sedangkan struktur sosial adalah susunan atau pola hubungan antar individu dan kelompok dalam bermasyarakat. Dengan demikian, dalam telaah kebudayaan dan masyarakat tidak dapat mengkesampingkan arti dan lembaga-lembaga sosial yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. 1. Terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang di dalamnya berisi cara atau usage. Yang kedua, kebiasaan atau pokwes. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Yang keempat, yaitu adat istiadat atau custom. Lebih lanjut, Sukanto menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi-fungsi tertentu, yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan. Yang kedua, menjaga kemasyarakatan bersangkutan. Adapun ciri-ciri lembaga kemasyarakatan yang pertama yaitu mempunyai tujuan tertentu. Yang kedua, untuk mencapai tujuan di atas alat perlengkapan. Yang ketiga, memiliki lambang-lambang tertentu dalam bentuk tulisan atau slogan, misalnya pada kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata. Yang keempat, memiliki tradisi lisan atau tertulis yang diwujudkan dalam bentuk adat istiadat, norma, tata tertib, pelaturan, atau hukum. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dibagi menjadi berbagai bagian. Yang pertama, berdasarkan perkembangannya. Yang kedua, berdasarkan sistem nilainya. Yang ketiga, berdasarkan penyebarannya. Yang keempat, berdasarkan penerimaan masyarakat. Yang kelima, berdasarkan fungsinya. Yang keenam, struktur masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pengertian kelas adalah paralel dengan pengertian lapisan tanpa membedakan apakah dasar lapisan ini faktor uang, tanah, kekuasaan, atau atas dasar lain, yaitu
Tipe pertama, tipe kasta, adalah sistem lapisan kekuatan dengan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku. Yang kedua adalah tipe oligarkis, masih mempunyai garis pemisah yang tegas, akan tetapi dasar pembedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu tipe demokrasi, menunjukkan kenyataan-kenyataan akan adanya garis-garis pemisah antara lapisan yang bersifat mobilis sekali. Dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih kepada Ibu Dewi Lestari Ginanjar yang telah memaparkan materi. Lanjut ke pemateri yang ketiga, yaitu Ibu Nurbaiti Anissa. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan KB selanjutnya, yaitu peran dan status individu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, ada kedudukan atau status. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dari segi subjektif, status yang dimiliki seseorang merupakan hasil dari penilaian orang lain terhadap diri seseorang dengan siapa ia berkontak atau berhubungan. Atau posisi seseorang dalam masyarakat menentukan hak dan kewajiban, seperti contohnya guru mengajar dan siswa belajar. Umumnya masyarakat mengenal 3 kedudukan, yaitu yang pertama ada ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperlihatkan perbedaan rohaniah. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh karena kelahiran, seperti anak bangsawan yang secara lahir tergaris menjadi anak bangsawan. Yang kedua, ada saved status, adalah kedudukan yang dicapai dengan usaha-usaha yang disengaja bersifat terbuka bagi siapa saja sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan. Yang ketiga, ada signed status, merupakan kedudukan yang diberikan seseorang yang berjasa, biasanya diberikan oleh suatu kelompok kepada seseorang yang telah memperjuangkan suatu untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Misalnya, pahlawan yang telah berjuang perang untuk kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya, peranan atau role. Menurut Eli Chinoy, bahwa peranan yang mengatur keperilakuan seseorang, bahwa peranan yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu, sehingga orang yang bersangkutan akan menyesuaikan keperilakuannya sendiri dengan perilaku kelompok-kelompoknya. Peranan tersebut mencerminkan adanya hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Schneider menjelaskan ada 3 aspek. Yang pertama, peran menyalurkan tindakan manusia ke arah tertentu. Misalnya, peran Bapak menuntut kewajiban-kewajiban, hak-hak, hukuman-hukuman, bahkan sikap dan keyakinan. Yang kedua, ada hubungan antara nilai-nilai dan peran. Sebagian besar peran yang terdapat dalam masyarakat diwariskan dari masa lampau. Peran adalah bagian dari kebudayaan dalam masyarakat, di mana kebudayaan bagian dari warisan sosial kita sendiri. Terdiri dari kebiasaan, gagasan-gagasan, dan dalam pihak-pihak terdiri atas benda-benda materi. Setiap generasi tidak mewarisi kebudayaan, tetapi ikut serta menciptakan kebudayaan mereka sendiri. Contohnya, dari kehidupan keluarga, setiap anggota harus mempelajari nilai-nilai kerja dan keharmonisan. Yang ketiga, menunjukkan bahwa pelaksanaan peran dipelajari dalam beberapa hal menjadi bagian kepribadian. Walaupun peran dan bagian kepribadian berbeda, tapi keduanya saling berhubungan. Proses belajar memainkan suatu peran melalui sejak awal sekali. Misalnya, kita tidak mungkin belajar sebelum lahir atau bayi, tetapi prosesnya mengambil peran dimulai saat pertama kali anak berinteraksi terhadap orang lain secara sadar dan mulai mengerti
perbuatan orang lain. Yang selanjutnya ada tujuan peran. Di sini ada 4 aspek, yaitu tujuan instrumen. Tujuan instrumen adalah memainkan suatu peran kesempatan untuk mencapai tujuan. Misalnya, mahasiswa yang memainkan peran pengusaha khususnya dalam peranan pekerjaan. Tujuannya ingin mencapai kesuksesan dalam menghasilkan uang. Yang kedua, ada penghargaan kesempatan yang dihargai. Emang ada orang yang dapat mengembangkan dan menghargai diri sendiri, atau bisa disebut juga dengan self-esteem, tanpa memperhatikan pendapat orang lain yang dianggap sangat penting. Yang ketiga, rasa aman. Tujuan peran dapat memberikan rasa aman secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Yang keempat, respon kesempatan yang diberikan peran-peran untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan, di mana orang merasa yakin akan kesinambungan, respon-respon yang menyenangkan bagi orang-orang yang penting bagi dirinya. Dari peran tersebut, secara umum disimpulkan semakin banyak tujuan bisa dipenuhi oleh peran di dalam masyarakat yang berbeda. Sekian penyampaian dari saya, dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Nurbaiti Anissa yang telah memaparkan materinya. Lanjutkan untuk pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Yeni Sutiawati. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang konsep dasar antropologi. Yang pertama ada dinamika kebudayaan. Definisi kebudayaan. Apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan? Dilihat dari asal-usul katanya, kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yang berarti budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Latin atau Yunani, kebudayaan berasal dari kata koler yang berarti mengolah. Dari arti ini berkembang arti kultur sebagai segala daya dan usaha manusia untuk merubah alam. Jadi kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dalam suatu proses kelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup nilai, norma, kebiasaan, bahasa, dan kepercayaan, serta sebagai ekspresi seperti seni, adat istiadat, dan tradisi, serta sebagai ciri khas suatu kelompok masyarakat, bagaimana mereka berpikir, bertindak, dan berinteraksi sehari-hari. Adapun wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan bisa dilihat dari masyarakat pada umumnya. Ada 3. Yang pertama itu wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide. Kebudayaan ini berbentuk abstrak. Contohnya seperti kepercayaan dan pandangan hidup. Yang kedua adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas atau sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Contohnya seperti upacara adat dan interaksi sosial. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau disebut juga sebagai kebudayaan fisik. Contohnya seperti pakaian adat dan rumah tradisional. Adapun perkembangan budaya adalah proses perubahan dan pertumbuhan nilai, norma, serta hasil karya manusia dari waktu ke waktu. B. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan ini dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk masyarakat. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah segala sesuatu yang digunakan masyarakat untuk pengetahuan alam. Cara masyarakat mengatur hubungan sosial seperti kepada keluarga. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Adalah segala hal alat-alat yang digunakan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Yang kelima, sistem pencaharian hidup. Cara masyarakat untuk mencari nafkah, misalnya bertani dan berternak. Yang keenam adalah sistem religi atau kepercayaan. Contoh kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan Tuhan.
Yang ketujuh adalah kesenian, ekspresi keindahan seperti musik. Ketujuh unsur-unsur ini sering disebut sebagai kebudayaan universal karena dapat ditemukan di semua masyarakat dunia, meskipun bentuknya berbeda-beda. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni Sutiawati yang telah memaparkan materinya yang begitu jelas ya. Lanjutkan untuk pemateri selanjutnya yaitu Ibu Dea Apriliani sebagai pemateri terakhir ya. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, modul 8 KB2 ya. Di sini ada 4 faktor yang akan sedikit saya paparkan. Yang pertama, menjelaskan ciri-ciri kebudayaan. Yang kedua, menganalisis tentang perkembangan budaya Indonesia. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh budaya asing terhadap budaya Indonesia. Dan yang terakhir, menganalisis arah pengembangan budaya Indonesia. Baik, yang pertama, menjelaskan ciri-ciri umum kebudayaan. Menurut Suhardi 1994, kebudayaan memiliki ciri-ciri umum, yaitu yang pertama, kebudayaan dipelajari, bahwa budaya bukanlah warisan biologis atau genetik, melainkan hasil proses belajar seumur hidup. Yang kedua, kebudayaan diwariskan atau diteruskan, yang berarti budaya memiliki kemampuan untuk berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, kebudayaan hidup dalam masyarakat, bahwa budaya tidak bisa berdiri sendiri. Budaya membutuhkan sekumpulan manusia sebagai wadah dan pelaksana. Yang keempat, kebudayaan dikembangkan dan berubah. Kebudayaan bisa diperbaiki, ditambah atau disesuaikan oleh manusia agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima, kebudayaan itu terintegrasi. Unsur-unsur dalam kebudayaan sering berhubungan dan membentuk kesatuan yang utuh. Baik, selanjutnya yang kedua, menganalisis tentang perkembangan budaya Indonesia. Aspek kebudayaan dapat hilang apabila kurang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan diganti oleh aspek lain yang lebih berdaya guna. Sebaliknya, aspek yang lain bisa bertambah sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia. Yang selanjutnya yang ketiga, mengevaluasi pengaruh budaya asing terhadap budaya Indonesia. Syarat utama untuk terjadinya akulturasi adalah adanya kontak sosial dan komunikasi antara dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaannya. Kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila tidak adanya hambatan geografi seperti daerah yang bergunung relatif sukar dijangkau sehingga kontak dengan masyarakat di luar menjadi sukar. Yang kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat lebih besar apabila dibandingkan dengan unsur kebudayaan yang baru. Selanjutnya, adanya persamaan dengan unsur kebudayaan yang lama. Lalu, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir, kebudayaan yang datang bersifat kebendaan. Yang terakhir, analisis arah pengembangan budaya Indonesia. Arah pengembangan budaya Indonesia dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, terbuka terhadap budaya asing, tetapi selektif. Budaya Indonesia berkembang dengan cara menyaring, bukan menolak atau menerima mentah-mentah. Yang kedua, berlandaskan nilai Pancasila. Pengembangan budaya tetap berpijak sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, mendukung pemersatu dan kesatuan bangsa. Budaya berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Yang keempat, berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kelima, mengutamakan pendidikan sebagai sarana pengembangan. Pendidikan menjadi kunci utama untuk menanamkan nilai budaya, membentuk kepribadian bangsa, mengenalkan identitas nasional seperti Pancasila, wawasan Nusantara, dan simbol negara. Mungkin dicukupkan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah memaparkan yaitu konsep dasar sosiologi dan konsep dasar antropologi. Mari kita tarik kesimpulan dari kedua konsep dasar sosiologi dan konsep dasar antropologi. Kedua ilmu ini saling melengkapi dalam menganalisis kehidupan manusia. Sosiologi menekankan pada interaksi dan struktur masyarakat, sementara antropologi menekankan pada kebudayaan dan keanekaragaman etnis. Kedua disiplin ilmu ini penting untuk memahami dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk. Segitu untuk kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.